Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalalillah wa wajhil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim wa kammil bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري ورواه مسلم min riwayati Huzaifah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-18 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang ma'ruf itu adalah bernilai sama dengan sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan dalam kata-kata yang pendek, kalau setiap kebaikan yang dilakukan orang itu bernilai sama dengan nilai seandainya dia bersedekah melalui hartanya. Ma'ruf adalah sebutan untuk setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang, baik hanya sekedar berbicara yang baik, itu sudah disebut dengan ma'ruf. Lebih dari itu banyak, tidak terhitung. Tangan digunakan untuk kebaikan, maka kebaikan itu disebut dengan ma'ruf. Mata digunakan untuk kebaikan, maka itu adalah perbuatan yang disebut dengan ma'ruf. Telinga, kaki, dan seterusnya. Kita gunakan anggota kita dalam hal-hal kebaikan, maka untuk menyebut kebaikan itu disebut dengan ma'ruf. Nabi menyampaikan bahwa itu tidak berbeda dengan orang yang bersedekah melalui hartanya. Sedekah itu memang mula-mulanya adalah digunakan untuk menyebut pemberian seseorang kepada orang lain dalam bentuk harta. Namun Islam tidak ingin menyempitkan usaha untuk mendapatkan kemuliaan. Islam membawa ajaran yang penuh rahmah yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Tidak setiap orang itu memiliki harta yang bisa sebahagiannya untuk bersedekah. Maka agar kesempatan keuntungan yang didapatkan oleh orang yang berharta dengan sedekahnya itu juga bisa didapatkan oleh orang yang tidak punya harta, maka Islam membuka seluas-luasnya kesempatan untuk bisa mendapatkan
keberuntungan yang sama dengan orang yang punya harta walaupun tidak punya harta. Itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari paling yang sederhana dalam berbuat baik. Disebut semua itu sama nilainya dengan nilai orang yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Jadi ini hadis adalah hadis yang sangat membahagiakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal bagaimana kita melaksanakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Semua orang punya kesempatan dan kemampuan untuk lebih banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, yang semuanya itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah salah satu penjelasan yang mencakup segala-galanya tentang kebaikan. Seandainya hanya satu hadis ini saja untuk menjelaskan bab ini sudah cukup, karena dia menjangkau semuanya. Bab kita adalah tentang bab banyaknya pintu-pintu kebaikan. Sudah banyak kita dapatkan dari hadis-hadis terdahulu beragam-ragam kebaikan yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Namun hadis ini merangkum semuanya. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf, yaitu setiap perbuatan baik, itu adalah bernilai sedekah. Kemudian yang ke-19, at-tasi' asyar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan." Rawahu Muslim. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. Warawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-19. Hadis ini juga bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat yang tadi itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya itu, dari yang ditanamnya itu, mendatangkan nilai sedekah. Apa yang dicuri orang dari tanamannya yang ditanam itu juga bernilai sedekah. Dan tidaklah mengurangi seseorang mengurangi hasil daripada apa yang ditanamnya itu, melainkan itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama dengan redaksi yang agak sedikit berbeda. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia dan dimakan oleh binatang di daratan dan binatang yang di udara, yaitu burung, melainkan apa yang dimakan oleh binatang dan oleh manusia itu baginya adalah sedekah.
sampai hari kiamat. Kemudian juga Imam Muslim meriwayatkan hadis yang serupa dengan itu, redaksinya agak sedikit berbeda. Tidaklah seseorang Muslim itu menanam tanaman, ya, lalu dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang yang ada di daratan, dan tidaklah sesuatu itu melainkan baginya adalah sedekah, dicatat sebagai suatu amal yang bernilai sedekah. Dua riwayat yang terakhir ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Adapun riwayat yang terdahulu yang pertama tadi adalah dari Jabir radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu di antara yang tadi disebut kullu ma'rufin shadaqah. Menanam pohon. Kemudian ada disebutkan juga selain menanam pohon, yazra'u zar'an, menanam tanaman. Jadi kalau jenis tanamannya berupa batang, maka kita menyebutnya menanam pohon, yagrisu gharsan. Tapi kalau menanam padi, tidak ada batang pohonnya kan. Jadi itu apa artinya? Itu menanam tanaman, begitu sajalah gampangnya membedakan. Tapi kedua-duanya yang berkebun ataupun yang bertani sama, intinya adalah menanam tanaman di permukaan bumi. Maka pekerjaannya itu bernilai sedekah, apapun yang terjadi terhadap yang ditanamnya itu. Apakah dimakan untuk keperluan dirinya, keluarganya, maupun dicuri orang. Ya, dia bertanam mangga dicuri orang, maka tidak mengurangi nilai usahanya menanam mangga itu. Jadi usaha menanam mangga itu adalah bentuk kebaikan seseorang di dunia ini yang dicatat sebagai amal sedekah. Karena ada sesuatu yang diberikan dalam hidupnya ini kepada orang-orang di lingkungannya. Walaupun mungkin setiap kita tidak suka kalau mangga kita dicuri orang, tapi jangan itu menjadi alasan untuk kemudian kita tidak menanam. Biasanya apa menanam magun kina diputiki orang juga aja, baik kada menanam. Jamaah sekolah, jangan pikirkan apakah yang kita tanam berbuah atau tidak berbuah, kita makan atau tidak kita makan. Maksudnya tidak kita makan itu mungkin saja ada kita menanam pohon yang lambat berbuahnya berpuluh-puluh tahun, sehingga kita kemungkinan tidak sempat ya menikmati buahnya. Maka jangan berpikir untuk kemudian kita tidak menanam. Usia kita sudah 60 tahun ke atas. Ada biji kesturi umpamanya kan. Kita tahu kesturi itu termasuk pohon yang lambat berbuah. Nah, bibitnya bagus untuk ditanam, maka jangan tidak ditanam. Jangan sia-siakan itu kesempatan buat kita untuk menanam. Kenapa? Karena sekedar kita menanam, maka kita sudah mengambil peran ya untuk kesejahteraan kehidupan di permukaan bumi. Walaupun kehidupan itu bukan kehidupan kita, mungkin kehidupan keturunan kita atau orang lain atau binatang. Ya, itulah pentingnya menanam dalam ajaran agama Islam. Jadi menanam dalam agama Islam targetnya bukan kepentingan pribadi,
tapi kemaslahatan semua. Jadi jangan kita juga terlalu jengkel kalau misalnya hasil tanaman kita dicuri orang. Tetaplah pada keyakinan kalau kita menanam pohon atau menanam apa saja yang penting untuk kita tanam, mendatangkan kebaikan untuk semua, maka di sana ada nilai sedekah yang dicatat di dalam catatan amal kita. Ya walaupun mungkin hanya untuk orang berteduh, itu menjadi amal jariyah. Kenapa disebut amal jariyah? Salah satu tadi bunyi hadisnya menyebutkan sampai hari kiamat. Kita tidak hidup sampai hari kiamat. Kenapa lalu kemudian amal itu sampai hari kiamat? Itu artinya sekalipun kita meninggal dunia, tentu kita tidak menikmati hasil yang kita tanam. Tetapi apa yang tumbuh di permukaan bumi itu adalah datang dari tangan kita. Maka itu akan menjadi amal jariyah yang berterus-terusan. Selama pohon itu berbuah kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Bahkan tidak hanya yang di darat tapi yang di udara juga, burung-burung itu memakani tanaman kita, pohon kita. Maka itu adalah keberuntungan bagi setiap kita karena akan terus sedekah itu dicatat tidak henti-hentinya sampai kapanpun itu masih berguna dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, bermanfaat bagi makhluk hidup terutama manusia itu tidak mesti secara langsung. Jadi kalau kita amati pola kehidupan alam bumi lah gitu kan yang kita tempati ini saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Kepentingannya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekalipun kita hidup di Banjar, tapi apa yang ada di Pulau Jawa itu juga berpengaruh buat kita di sini. Bahkan di tempat lain, di paling ujung mungkin di Antartika, banyak itu di daerah kutub, itu juga punya pengaruh terhadap kita yang tinggal di wilayah tropis ini. Kalau di sana mengalami kerusakan alamnya, maka dampaknya akan dirasakan juga di sini. Begitu pula kalau alam di sini rusak, itu juga akan berdampak di tempat lainnya yang kita tidak tahu sejauh mana tempat itu merasakan dampaknya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi manfaat menanam ya, baik itu pohon atau tanaman yang tidak berbatang itu jangan dilihat manfaatnya dari segi buahnya saja. Tetapi ada yang dirasakan orang yang tidak tinggal di mana kita menanam pohon itu. Ya. Umpamanya kita tahu sendiri kalau misalnya pohon-pohon di pegunungan itu ditebang, lalu berakibat buruk terhadap terhadap daya tampung air, itu yang merasakan akibatnya bukan hanya di sekitar pohon-pohon yang ditebang itu. Kita yang jauh dari pohon-pohon di hutan itu akan juga menerima akibatnya. Nah, itu artinya apa? Apa yang ditanam orang itu tidak hanya dia melihat manfaatnya untuk di sekelilingnya, tetapi itu juga bermanfaat untuk di tempat-tempat lain buat makhluk hidup. Nah, seandainya semua orang berpikir dengan cara yang seperti itu, maka tentu keseimbangan keseimbangan alam ini akan terjaga dengan baik, bila ada kesadaran terhadap itu. Nah, untuk membangkitkan kesadaran dan menguatkan kesadaran itu, hadis Rasulullah SAW yang satu ini
ya, adalah bermaksud untuk mentargib ataupun memotivasi, ya, mendorong orang untuk melakukan hal yang bermanfaat dalam hidupnya tanpa memandang kepada target keuntungan pribadi. Nah, jamaah sekalian, bahkan kalau kita lihat ini, jangan juga kita hanya memikirkan jangka pendek, tapi kita juga harus memikirkan jangka panjang. Jangka panjangnya mana? Jangka panjangnya Nabi menyebutkan sampai hari kiamat. Itu sedekah buat seorang sampai hari kiamat. Itu artinya jangka panjang. Bahwa di dalam menanam itu ada kepentingan jangka panjang, keuntungan jangka panjang, tidak hanya untuk yang sifatnya sementara. Jadi sudah jelas kalau hadis ini sebenarnya menyuruh kita untuk suka menanam, ya, menanam. Jadi mari kita lihat di sekeliling kita apa yang kita mampu untuk tanam, maka lakukanlah itu. Banyak orang hanya berpikir untuk menikmati saja, tapi tidak memikirkan untuk menanam. Tanamlah apa yang kita tanam, jangan pikirkan bisakah kita menikmatinya atau tidak. Tapi sudah pasti apa yang kita tanam itu bermanfaat untuk siapapun, bahkan terhadap binatang sekalipun. Kemudian yang ke-20, qal arada banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika. Faqala Bani Salamata diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajatan. Wa rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas. Hadis yang ke-20 ini juga masih bersumber dari Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan begini. Orang-orang yang ada di kabilah Banu Salimah berkeinginan untuk pindah sekampungan. Ya, mencari lokasi yang dekat dengan Masjid Nabawi. Bani Salimah ini perkampungan yang cukup jauh dari masjid. Nah, lalu berita rencana itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menanyai orang-orang Bani Salimah itu. Jadi Nabi, saya mendapatkan kabar sampai ke telingaku ada berita kalau kalian berkeinginan untuk pindah dekat dengan masjid ini. Maka mereka menjawab, betul ya Rasulullah, memang kami menginginkan itu. Lalu Rasulullah SAW menanggapi keinginan mereka itu dengan bersabda, wahai kalian orang-orang Bani Salamah, ya, tetaplah kalian berada di kampung kalian itu. Niscaya setiap langkah yang kalian tinggalkan menuju masjid itu dicatat pahalanya setiap langkah. Ini kan jauh kampungnya ke masjid, ya. Tetapi sekalipun jauh, kalau ada kemauan untuk datang ke masjid dengan berjalan kaki, setiap langkah itu akan dicatat. Ya. 2 kali Rasulullah SAW untuk menegaskan hal itu kepada mereka. Diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah kalian berada di kampung kalian, tidak usah pindah, kata Rasulullah SAW. Jadi dari rangkaian riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, itu tentu ada alasan kenapa mereka ingin pindah, walaupun di sini tidak disebutkan. Di beberapa riwayat yang lain itu memang alasan utamanya adalah karena
letak kampung mereka itu cukup jauh dari masjid sehingga membuat mereka kelelahan untuk setiap kali datang ke masjid itu berjalan kaki. Memang banyak juga di antara kita tuh berkeinginan untuk rumahnya dekat dengan masjid demi kemudahan untuk datang ke masjid. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, akhirnya di sekitar masjid ini akan padat dengan penduduk. Nah, karena itu diduga juga oleh para ulama, kenapa Rasulullah SAW di antaranya ya anggap saja berkeberatan lah kalau mereka pindah ke dekat masjid. Selain alasan yang tadi beliau sampaikan, juga karena Rasulullah bertanggung jawab untuk mengatur penempatan ya kawasan Madinah itu, kawasan apa namanya Masjid Nabawi itu. Rasulullah SAW ketika datang di Madinah, beliau mengatur ya, seperti orang membuat rencana set plan lah gitu kan. Ini di sini, pasar di sini, masjid di sini, kemudian lapangan untuk berkumpul di sini. Itu ada rencana-rencana Rasulullah SAW itu. Jadi ada pasar-pasar baru ketika Rasulullah datang ke Madinah, selain pasar-pasar yang sudah lama, diatur sedemikian rupa. Nah, jadi ada sebuah kitab yang disusun untuk menjelaskan tentang itu. Bagaimana Rasulullah SAW itu ketika datang ke kota Madinah, yang dulunya namanya Yasrib. Kemudian oleh Rasulullah disebut dengan Madinah. Madinah itu maknanya adalah kota. Kota itu ciri-ciri khasnya adalah berperadaban, berkemajuan, teratur, tertata, terdisiplin. Nah, jadi ketika Rasulullah memberi nama Madinah itu bukan sekedar nama, tetapi memang Rasulullah membuat wilayah itu tertata sedemikian rupa, pengelolaannya diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nama yang beliau berikan yaitu Madinah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kembali ke hadis kita ini tadi. Jadi itu diantara yang jadi dikemukakan oleh para ulama. Kalau semua orang diberikan izin untuk mendekat dengan masjid, ya itu karena hanya alasan supaya mudah ke masjid, itu alasan yang perlu juga diberikan pandangan, ya agar tidak semua orang akhirnya menumpuk di sekitar masjid sehingga membuat kekumuhan, gitu kan, di sekitar masjid itu. Nah, supaya orang tetap senang ke masjid dan tidak harus menjadikan alasan jauh itu berpikir untuk mencari tempat dekat masjid, maka Rasulullah perlu memberikan pemahaman dan penjelasan. Kalau setiap langkah itu tidak ada yang sia-sia. Jadi semakin jauh, semakin banyak juga ini mereka pahalanya. Artinya seimbang saja antara tenaga yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapatkan. Gitu. Nah, penjelasan Rasulullah SAW ini bisa membuat orang senang. Jadi akhirnya dengan itu orang tidak mempersoalkan lagi rasa letih ataupun payah untuk mendatangi masjid dari tempat yang jauh. Apa hubungannya dengan yang kita bicarakan dalam bab ini, bahwa setiap langkah itu adalah merupakan satu kebaikan. Karena kedatangan kita memang untuk kaki kita yang kita langkah memang untuk tujuan kebaikan. Maka setiap langkah untuk tujuan kebaikan, maka langkah itu adalah langkah ma'ruf namanya. Langkah yang dicatat sebagai suatu amal yang bernilai sedekah. Jelas yang didatangi adalah masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menuntut ilmu. Ya, Masjid Nabawi itu berfungsi tidak hanya untuk ibadah tetapi untuk menuntut ilmu. Jadi kedatangan orang-orang ke Masjid Nabawi dua keperluan. Pertama ibadah, yang kedua adalah untuk duduk di majlis Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua-duanya itu adalah tujuan mulia, sehingga setiap langkah itu mendapatkan nilai pahala. Di dalam riwayat yang lain ada disebutkan kalau tidak hanya pahala yang didapatkan, tetapi juga sekaligus yang kedua adalah diampuni dosa-dosa orang itu setiap dia melangkah. Jadi ada dua yang didapatkan, selain mendapatkan pahala tetapi juga dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi Nabi menanya, apakah betul, kata Rasulullah, saya dengar kalian mau pindah. Dijawab, betul. Ini mengajarkan kepada kita kalau kita mesti juga mengecek berita yang mungkin ada sangkut pautnya dengan kepentingan kita atau kepentingan orang lain. Apalagi kalau kita mempunyai peran ya yang cukup berpengaruh lah untuk kepentingan itu, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan berita itu selentingan gitu ya. Maka beliau melakukan pengecekan. Jar orang lain itu mengkonfirmasi kan, bujur kadanya ini habar-habar hendak berpindahan bapak ke masjid. Nah itu di masa Rasulullah SAW, dan itu Rasulullah yang melakukan. Apalagi untuk di zaman kita sekarang ini. Jadi kalau kita mendapatkan satu berita penting yang mungkin cukup berpengaruh, tidak hanya bagi kita atau orang lain, kita perlu melakukan pengecekan terhadap berita yang beredar itu, tentang kebenarannya atau apanya. Nah, apalagi kalau kita tadi itu mempunyai peran atau pengaruh ya terhadap pemberitaan itu, maka kita bisa mengambil sikap, ya, apakah memberikan komentar, apakah memberikan tanggapan, begitu kan. Seperti Nabi SAW, begitu mendengar itu lalu melakukan pengecekan ternyata benar, maka beliau memberikan pengarahan, tidak usah pindah, sebaiknya kalian tetap saja di sana sebab kalian begini. Kalau nanti datang ke masjid untuk keperluan ibadah maupun ke majlis Nabi SAW, maka setiap langkah kalian begini. Nah itu, jadi pengecekan ini penting. Apalagi untuk di zaman kita sekarang ini banyak beredar berita-berita yang mengagetkan gitu kan lah, yang mungkin juga bagi kita aneh-aneh berita itu, harus dicek. Di dalam surah Yasin wa naktubu ma qaddamu asarahum. Jadi kami, kata Allah, akan mencatat apa yang dikerjakan oleh mereka di dunia ini dan juga jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Asar itu jejak yang ditinggalkan. Bekas kaki itu jejak. Itu di surah Yasin. Artinya langkah itu dicatat. Langkah ke masjid itu dicatat. Ya. Selain dicatat ada juga yang dihapus. Yaitu dosa. Dicatat pahalanya, dihapus dosanya. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi ada orang yang datang ke masjid itu tidak ingin berkendaraan. Ya, karena dia melihat hadis Nabi SAW yang menyebutkan berjalan itu. Padahal rumahnya jauh dari masjid. Untuk ukuran zaman sekarang. Nah, kalau kita kan semuanya ya jauh dekat berkendaraan. Nah, lalu bagaimanakah antara berkendaraan ini dengan jalan kaki itu? Pertama, jam sekolah kita lihat dari segi niat seseorang. Karena niat itu menentukan hasil apa yang kita dapatkan dari usaha amal kita itu. Ya. Bisa jadi yang berkendaraan itu
niatnya adalah supaya jangan terlambat misalnya kan takbiratul ihram, atau ketinggalan yang sampai ditanyakan kemarin itu mengenai bacaan ya. Begitu selesai wudu ternyata sudah rakaat terakhir. Nah, sempat ikut salamnya saja misalnya gitu kan. Nah, kalau kita misalnya memperhitungkan berjalan kaki itu akibatnya sampai ke masjid orang bubar, ya ini juga kurang tepat. Gitu kan. Tapi kalau niat kita berkendaraan itu adalah supaya kita bisa mendapatkan ikut kepada imam ketika sholat berjamaah itu secara full, secara penuh, maka itu akan menjadi wasilah yang sangat mendukung untuk mendapatkan keutamaan besar dalam sholat berjamaah. Jadi tinggal kita mengelola atau menata niat kita terhadap itu. Ya, sah-sah saja kalau orang melihat zahirnya hadis Nabi SAW, yaitu berjalan kaki, ya, tidak berkendaraan. Ada memang hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berjalan kaki, tidak berkendaraan untuk datang ke masjid itu. Nah, apalagi kalau kita punya masalah dengan pernapasan, ya. Nah, itu juga diperhitungkan. Jalan kaki dengan kendaraan mana yang lebih maslahat. Ya. Mun berjalan betis orangnya asma umpamanya kan. Sampai ke masjid membujurkan pahinakan aja lawas benar. Hanya memulai sembahyang. Nah, sempat habis sama sembahyang tentunya. Nah, ini juga diperhitungkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Memang ada perbedaan kondisi kehidupan kita di masa saat ini dengan kehidupan orang-orang di zaman dahulu. Rata-rata orang zaman dahulu perbandingannya dengan kita sekarang ini lebih kuat-kuat secara fisik lah. Mungkin karena ya pengaruh zaman lah gitu kan, apa yang dikonsumsi, kemudian gerak tubuh yang selalu terjaga setiap harinya. Nah, beda dengan kita di zaman sekarang dengan aktivitas yang bermacam-macam ini. Itu mempengaruhi terhadap kualitas fisik kehidupan umat manusia yang ada sekarang dibandingkan orang-orang dahulu. Nah, ini juga perlu dibuat perbandingan. Kemudian juga tempat tinggal Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, dengan kondisi alamnya, dengan alam kita, itu juga tentu saja tidak sama antara yang di zaman dahulu dengan di zaman sekarang. Tetapi jangan juga kita terlalu memanjakan fasilitas-fasilitas yang tersedia, sehingga terlewatkan oleh kita beberapa keutamaan-keutamaan, ya, yang penting untuk kita dapatkan dalam cara atau kita menata atau mengatur, ya, cara mengatur setiap gerak tubuh kita untuk mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih di dalam bab banyaknya pintu-pintu kebaikan. Kepada para jemaah sekalian, kalau misalnya ada yang ingin bertanya di sekitar hadis-hadis Nabi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang kami hormati. Guru, pertanyaan ini tentang menanam tadi. Jadi menanam kan kita ini beda benar lawan orang dahulu. Orang-orang dahulu itu yang penting sidin menanam pacang anak cucu. Yang sidin tanam itu biasanya pohon-pohon yang lama atau akan berumur panjang, kasturi, kuminting dan lain-lain. Wayah ini pola kita itu bertanam tuh untuk kita, dan bubuhan pertanian sudah memanjakan dengan berbagai bentuk, ada cangkokan, ada okulasi, ada macam-macam lah. Nah jadi yang instan nang sidin ya sidin aku kada menanam, aku kada pecangan memakan gitu. Nah jadi pola-pola itu yang terjadi. Nah kemudian yang kedua, tadi segala yang kita tanam, apakah itu pohon, apakah tanaman-tanaman kecil, mungkin sayur mayur dan sebagainya, itu akan jadi pahala. Nah cuma pahala itu apakah tergantung dengan keikhlasan kita, karena kita ini kalau orang tuh mengambil tuh pacang makan aja baik ikhlas-ikhlas saja. Ini membawa karung mengukut, apalagi sampai membawa pickup kan, lalu apa hendak ikhlas gitu. Jangan menghabiskan itu. Nah jadi ini nih tantangan ya hati kita untuk ikhlas itu supaya menjadi ibadah. Ya, demikian atas kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bujur Jerpian itu kalau hampir di semua tanaman-tanaman itu untuk ukuran zaman sekarang dibuat sependek mungkin usianya ya, untuk segera menghasilkan buah lah. Karena yang dipikirkan orang di zaman sekarang itu adalah bagaimana secepat mungkin, seefektif mungkin hasil itu bisa didapatkan. Memang salah satu di antara keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari menanam itu adalah dampak ekonominya. Jadi dampak ekonomi, tuntutan itulah yang mungkin orang berpikir membuat cara-cara menanam seperti itu. Kalau biasanya setahun sekali, lalu kemudian sudah ditemukan cara bagaimana membuatnya berbuah 2 kali dalam setahun, maka perhitungan orang tentu secara ekonomi hitung-hitungannya lebih menguntungkan 2 kali kan hasilnya dalam setahun daripada hanya sekali. Ya. Tidak mempertimbangkan kepada dampak yang lain. Nah, memang secara ukuran ekonomi itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang dilakukan orang sekarang, karena relatif lebih cepat kan hasilnya bisa diperoleh gitu. Kalau orang menghitungnya dengan hitung-hitungan itu langkah-langkah ekonomi lah, memang lebih cepat. Artinya kalau tadinya keuntungan itu hanya bisa didapatkan sekali setahun, sekarang bisa 2 kali, bisa 3 kali dalam setahun dari segi hitung-hitungan. Jadi ini berarti orang memikirkan tidak lebih dari sekedar kepentingan bagaimana dia bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar secara ekonomi. Nah, hadis-hadis yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya adalah tidak harus memperhitungkan itunya, yang penting itu adalah menanamnya. Menanam itu kan kita tidak hanya melihat berbuah atau tidak berbuah. Ada pohon-pohon yang tidak berbuah, tapi itu sangat diperlukan bagi kehidupan kita di bumi ini. Kayak akasia umpamanya lah. Akasia kan ada berbuah. Adalah buahnya akasia. Nah,
pohon. Banyak kan tanaman orang di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada buah-buahnya. Nah, tapi itu juga adalah tanaman-tanaman yang penting bagi kehidupan. Jadi kada mesti yang penting buat kita itu bisa dimakan buahnya. Jadi kalaupun ada buahnya kada kalau dimakan buahnya, tapi itu pasti di sisi lain ada kepentingannya gitu nah. Bagi kita manusia dan juga bagi makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi tidak salah kalau orang mengatakan hutan itu katanya paru-paru bumi, gitu kan, paru-paru. Jadi apabila berkurang pohon-pohon yang ada di hutan itu, maka akan berdampak kepada keseimbangan kehidupan makhluk hidup. Jadi intinya itu menanam itu apapun yang ditanam, termasuk yang tadi Jerpian sayur-sayuran. Makanya Nabi dalam menjelaskan hadis ini Anda menggunakan dua kata. Yang pertama adalah yagrisu gharsan. Yang kedua yazra'u zara'an. Jadi yagrisu gharsan itu artinya menanam pohon. Tetapi kalau yang disebut yazra'u zara'an itu bercocok tanam yang di perumahan itu nah. Termasuk sayur-sayuran, termasuk kangkung juga. Itu sebutannya yazra'u zar'an. Tapi kalau yagrisu gharsan itu menanam juga, tapi yang ditanam itu adalah jenis pepohonan. Jadi kan ada dua jenis, kalau ada pepohonan, ada yang kada berbentuk pohon. Nah, itu. Jadi Nabi menyebutkan dua-duanya. Itu yang di riwayat Muslim yang nomor 2 itu. La yagrisu muslimu gharsan wa la yazra'u zar'an. Jadi apa yang tadi Pian sebutkan, semisal kangkung atau apa gitu kan. Kalaupun misalnya kada kita makan, yang lain ngambil umpamanya, kada usah dipersoalkan. Yang penting nanamnya itu. Ya kita syukuri saja walaupun ya memang kita tidak suka milik kita itu dicuri orang. Nah, tapi kalau masalah tanaman, ya kita berbesar hati saja karena tidak merugikan juga buat kita. Kalaupun secara ekonomi mungkin kita mengalami kerugian, itu secara hitungan-hitungan ekonomi ya. Tetapi kalau dilihat dari aspek amal solehnya tidak berkurang. Itu yang ingin Nabi sampaikan. Bahwa nilai sedekahnya tidak berkurang gara-gara hasilnya ada dicuri orang, dimakan burung pipit, umpamanya itu kan. Ya, tapi jangan juga kita berpikir terlalu praktis. Biar ajalah burung-burung itu pada saya diusir. Banyak ya pahalanya itu kan. Nah, akhirnya kada dapat hasil apa-apa. Nah, hutang di sana sini ya kok. Nah, yang diharap untuk bayar hutang hasil panen, tapi tidak ada usaha untuk bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga hutangnya bisa terlunasi, kebutuhan hidupnya terpenuhi dalam setahun misalnya. Dengan berpikir yang kayak itu tadi, pipit dibiarkan, tikus dibiarkan, apa dibiarkan. Nah, ya jadi dalam prakteknya itu kita harus ya menyeimbangkan lah antara dua kepentingan kemaslahatan hidup dunia dan kepentingan maslahat hidup akhirat. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin ya mempunyai kemampuan bertahan untuk menghadapi kesulitan hidup karena merasa senang untuk mengurus urusan akhirat. Senang mengurus urusan akhirat itu tentu berpengaruh terhadap kepentingan urusan dunia. Tapi dia mampu kan, menghadapi kesulitan-kesulitan itu, sepahit-pahitnya dia rasakan, seberat-beratnya dia pikul, gitu kan. Tapi tidak semua orang dapat melakukan hal itu. Ada sebagian orang. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, jadi tinggal tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau kayak tadi kan Jerpian ikhlas, apa tadi? Mun
amun semuanya dia laksana kayak apa aja, datang orang bebekap dihambat orang beri diam aja kan. Ya jadi masing-masing orang itu memang bertingkat-tingkat dalam menyikapi semua itu. Tapi yang ingin ditanamkan ini yang penting adalah itu menanam. Tentu kita berusaha tidak ingin apa yang kita tanam itu dicuri orang. Memang tidak ingin kita itu melakukan. Tapi kalau misalnya dicuri orang juga, ya tidak perlu juga kita terlalu menyesalinya gitu. Nah, dengan berkeyakinan bahwa apa yang sudah kita tanam itu tidak bakal sia-sia, ya kan? Walaupun kalau dilihat dari segi materinya, nah itu mungkin kita mengalami kerugian kan. Tapi tetap keuntungan itu ada. Yang itu kita jaga adalah keuntungan amal menanamnya itu tetap besar, tidak berkurang gara-gara dicuri orang itu tidak berkurang. Nah, apalagi tadi itu pun kangkung. Nah, kalaupun kangkung itu dimakan belalang pun misalnya gitu kan, itu juga bernilai sedekah bagi orang itu. Nah, demikian mungkin apa yang ulun ingin sampaikan mengenai pertanyaan. Coba. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa baraka wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا عن بابك مطرودا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.